Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum agroklimatologi, pembuatan alat sederhana ombrometer dan perbandingan dengan ombrometer kaca. Ibnu Hasan 2502018, dosen pengampu Salmiyati, MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelelawan Indonesia. Latar belakang: curah hujan merupakan salah satu parameter penting dalam kajian klimatologi, pertanian, dan hidrologi karena berpengaruh terhadap ketersediaan air serta produktivitas tanaman, sehingga diperlukan alat ukur yang akurat seperti ombrometer untuk memperoleh data yang representatif. Namun, keterbatasan biaya dan akses terhadap alat standar seperti ombrometer kaca mendorong pengembangan alat sederhana yang memanfaatkan bahan mudah diperoleh dengan prinsip kerja yang sama. Pengukuran curah hujan dengan metode ombrometer masih relevan digunakan, termasuk dalam pengembangan alat alternatif berbiaya rendah, meskipun tingkat akurasinya sangat dipengaruhi oleh desain dan ketelitian alat yang digunakan. Oleh karena itu, pembuatan ombrometer sederhana serta perbandingannya dengan ombrometer kaca menjadi penting untuk mengetahui tingkat ketelitian, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing alat sehingga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan praktikum maupun pengamatan lingkungan skala kecil, menurut Simatupang dan Nainggolan 2024. Tujuan praktikum ini ialah membuat alat ukur curah hujan sederhana, ombrometer, serta memahami prinsip kerjanya melalui pengamatan langsung. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum ini ialah cangkul, pipa, botol mineral, corong, lakban, tali rafia, kayu, dan juga ombrometer kaca. Cara kerja pengamatan ombrometer. 1. Siapkan bahan untuk pembuatan ombrometer seperti botol mineral, pipa, lakban, corong, kayu, tali rafia. Kemudian rakit bahan itu menjadi ombrometer dengan cara memasukkan botol mineral ke dalam pipa, kemudian tutup dengan corong permukaan atasnya. Lalu lakban corong tersebut di pipa agar tidak lepas dan kemudian ikat pipa itu di kayu penegak ombrometer. Yang ketiga, tegakkan ombrometer di lapangan pengamatan. Dan yang keempat, kemudian melakukan pengamatan ombrometer di pagi hari selama 7 hari untuk mengecek suhu lingkungan lapangan. No, gara-gara tuh rantai-rantai. Cowok rantai-rantai. Sebelah nah kalau mau dibuat itu. Pas aja itu. Iya, tapi nanti kan ini kan disesuaikan orangnya. Masuk ke dalamnya. Kan terlalu tebal. Coba. Nggak di tengah lagi. Kalian kok nggak prepare? Selamoyan. Kan videonya Iya, mau nampakin. Enggak bintang kok ya. Buat pegang-pegang. Tengah. Pas enggak? Pas. Salah kan nggak nampakku. Suka ya. Apalah, Dah? udah Udah tertutup nggak sih? Kurang. Ah, tekan rata. Ini tarik apa? Nggak Amel, bisa. amel. Mana? Ah, gini. Lihat, sama kan dia. Ah, terus. Ah, kan mereng. Langsung. putar lagi, putar Dua kali, lagi. dua kali. Apa itu? Ah. 3 kali pun apa ya? Pengen lepas yang Ya, kau jangan tambah ke atas dia, ke bawah lah. Oh. Jadi dia dapat dua-duanya. Kalau lengket di apanya sama aja. Biar sama-sama belajarnya, kau bukan komen terus. Naik ikat. Belajar lah ikat. Nanti nggak benar. Nggak bisa Kan kalau cewek dibenarin. yang ikat nggak bisa. Dan ini no. Aku situ ya. Jangan situ aja. Ke bawah, ke atas, kemana-mana. Banyak cek tangan gini. Ini buat tadi. Ganti pegang Jo. Kau kok dorong-dorong? Aku belum masuk video loh.
Dan ini adalah tabel hasil pengamatan kami selama 7 hari, yaitu pengamatan ombrometer. Bisa dilihat bahwasannya ombrometer sederhana memiliki kriteria dari ringan, sangat ringan, lebat, dan juga ombrometer kaca memiliki kriteria ringan, sangat ringan, serta sedang. Pembahasan berdasarkan tabel pengamatan ombrometer, curah hujan yang diukur menggunakan ombrometer sederhana dan ombrometer kaca menunjukkan pola yang relatif sama meskipun terdapat perbedaan nilai, di mana ombrometer sederhana cenderung mencatat hasil lebih tinggi karena perbedaan desain dan tingkat ketelitian alat. Curah hujan tertinggi terjadi pada 17 April 2026 dengan kategori lebat hingga sedang, sedangkan pada 18 April 2026 tidak terjadi hujan, dan pada hari lainnya berkisar dari sangat ringan hingga sedang yang menunjukkan adanya fluktuasi cuaca. Perbedaan juga terlihat pada klasifikasi seperti pada 17 April di mana alat sederhana menunjukkan hujan lebat, sementara ombrometer kaca hanya sedang, sehingga menegaskan pentingnya akurasi alat dalam interpretasi data. Secara keseluruhan, variasi curah hujan dipengaruhi oleh kondisi atmosfer seperti suhu, kelembapan, dan pergerakan udara, serta menunjukkan bahwa ombrometer sederhana cukup representatif untuk praktikum, namun ombrometer kaca lebih akurat untuk pengukuran ilmiah, menurut Sari 2022. Kesimpulan, ombrometer sederhana dan ombrometer kaca menunjukkan pola curah hujan yang sama, namun hasil pengukurannya berbeda. Karena tingkat ketelitian alat, ombrometer sederhana cenderung kurang akurat, tetapi tetap dapat digunakan sebagai alternatif praktikum, sedangkan ombrometer kaca lebih akurat dan lebih direkomendasikan untuk pengukuran ilmiah. Cukup sekian laporan praktikum ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.